Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Di pertemuan kita kali ini, kita masih membahas seputar desain grafis. Jika minggu lalu kita membahas tentang dasar-dasar desain grafis, nah untuk hari ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur desain grafis, yaitu komponen dasar yang harus dipahami sebelum seseorang membuat karya desain. Unsur ini menjadi pondasi visual agar desain dapat dipahami, menarik, dan komunikatif. Desain grafis adalah proses komunikasi visual yang menggunakan elemen-elemen tertentu untuk menyampaikan pesan secara efektif kepada audiens. Sebelum seorang desainer mampu membuat karya visual yang menarik atau profesional, ia harus memahami unsur-unsur desain grafis. Unsur-unsur inilah yang menjadi bahan pembentuk suatu karya visual. Dalam pembelajaran ini, kita tidak hanya mempelajari definisi setiap unsur, tetapi juga fungsi, penerapan dalam dunia nyata, serta contoh penggunaannya pada karya desain. Desain grafis memiliki beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama itu, mampu menyebutkan unsur-unsur utama dalam desain grafis. Yang kedua, memahami fungsi peran masing-masing unsur dalam menciptakan komunikasi visual. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi unsur-unsur desain pada contoh karya grafis. Yang keempat, mampu memberikan analisis visual secara sederhana terhadap sebuah karya desain. Yang kelima, mampu menerapkan unsur desain dalam karya visual yang sederhana. Unsur-unsur desain grafis. Yang pertama itu ada garis atau line. Garis ialah elemen visual yang menghubungkan dua titik dan dapat berbentuk lurus, lengkung, patah-patah, tipis, tebal, dan yang lain-lain. Fungsi garis dalam desain itu membentuk objek, memisahkan bagian dari desain, memberikan arah pandang mata, menekankan sebuah elemen, dan menyampaikan kesan tegas, lembut, dinamis, dan lain-lainnya. Contoh dari garis atau line yaitu ada garis tebal, kuat, dan stabil. Garis lengkung itu contohnya lembut dan fleksibel, sedangkan garis zigzag contohnya itu energik dan agresif. Yang kedua ada bentuk. Bentuk merupakan area visual yang dibatasi oleh garis atau warna tertentu. Jenis bentuknya itu ada geometrik, yaitu kotak, lingkaran, segitiga, atau teratur. Yang kedua itu ada organik, yaitu berbentuk mirip seperti objek alam, atau awan, daun, wujud tubuh manusia. Yang ketiga itu ada abstrak, bentuknya simbolik atau penyederhanaan dari bentuk nyata. Fungsi dari dalam desain grafis itu memberikan identitas visual, menyampaikan karakter sebagai dasar struktur desain. Contohnya logo Apple, yaitu bentuk organik. Nah, yang ketiga itu ada warna atau color. Warna ialah elemen visual yang paling kuat dalam mempengaruhi persepsi emosional. Warna memiliki fungsi yang pertama menciptakan suasana, yang kedua menyampaikan makna psikologis, yang ketiga menarik perhatian, dan yang keempat menguatkan pesan desain. Makna menjadi identitas brand. Makna psikologis warna pada umumnya, yaitu ada merah, itu melambangkan kuat, berani, energi, bahaya. Warna biru itu ketenangan, profesional, dan stabil. Warna biru, ketenangan, profesional, dan stabil. Warna kuning, ceria, optimis. Warna hijau, itu alam, segar, kesehatan. Hitam, elegan, misterius. Warna putih, bersih, sederhana. Yang keempat ada tekstur. Tekstur memberikan kesan permukaan pada sebuah objek visual. Apakah harus halus, kasar, lembut, keras, glossy, matte, atau yang lain-lain. Fungsi tekstur memberikan realisme, menambah ke dalam visual, memperkuat karakter objek. Contohnya itu tekstur kayu, yaitu alami. Tekstur metal, induksi dan kuat. Tekstur kain,
lembut dan hangat. Nah, yang kelima ada ruang atau space. Ruang adalah area kosong atau jarak antar elemen dalam desain. Jenis ruang terdiri dari beberapa. Yang pertama ada ruang positif, yaitu daerah yang berisi elemen visual. Yang kedua ada ruang negatif, yaitu daerah kosong atau areal tanpa elemen. Nah, fungsi ruang ini ada beberapa juga. Yang pertama, menghindari desain terlalu ramai. Yang kedua, memberikan fokus pada objek penting. Yang ketiga, menyeimbangkan komposisi. Ruang juga menjadi beberapa contoh. Yang pertama itu seperti desain Apple dan Google yang banyak menggunakan ruang kosong atau clean design. Nah, yang keenam ada tipografi. Tipografi ialah seni memilih dan mengatur huruf. Fungsi tipografi yaitu membaca teks dengan nyaman, menjadi identitas karakter visual, menarik perhatian, dan membantu hierarki informasi. Jenis fontnya yang pertama ada serif, yaitu normal atau klasik. Yang kedua ada sans serif, yaitu modern dan bersih. Yang ketiga script, yaitu elegan dan artistik. Yang keempat ada display, yaitu dekoratif. Contohnya seperti logo Google, yaitu menggunakan tipografi sans serif. Yang ketujuh itu ada gambar. Gambar dapat berupa foto, ilustrasi manual, vektor, atau rendering digital. Fungsi gambar yang pertama mendukung pesan teks, yang kedua menjadi poin perhatian utama, yang ketiga meningkatkan daya tarik visual, yang keempat memberikan konteks, dan yang kelima memperkuat emosional audiens. Contohnya poster konser, yaitu poster penyanyi. Yang kedua poster makanan, seperti makanan seperti menggambar menggugah selera. Nah, selanjutnya ada hubungan antar unsur-unsurnya. Setelah kita mengetahui garis, bentuk, warna, tekstur, ruang, tipografi, dan gambar, penting juga memahami bahwa unsur-unsur ini tidak berdiri sendiri. Semua unsur bekerja saling mendukung. Contohnya, gambar membutuhkan ruang agar terlihat fokus, warna harus sesuai dengan bentuk agar terlihat harmoni, sedangkan tipografi harus menyesuaikan mood gambar. Garis digunakan untuk mengarahkan perhatian pada objek gambar. Jadi, desain yang bagus bukan hanya tentang memilih warna atau gambar, tetapi bagaimana semua unsur tersebut bekerja sama secara harmonis. Nah, selanjutnya ada proses penerapan unsur desain dalam membuat karya. Seorang desainer biasanya mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan pesan yang ingin disampaikan. Yang kedua, memilih gambar atau ilustrasi yang relevan. Yang ketiga, menentukan warna yang tepat sesuai emosi pesan. Yang keempat, mengatur ruang atau negatif space agar tidak terlalu padat. Yang kelima, memilih tipografi yang sesuai konteks. Yang keenam, menentukan bentuk dan garis pendukung desain. Yang ketujuh, melakukan penyempurnaan visual akhir. Proses ini membentuk workflow profesional dalam dunia desain grafis. Selanjutnya, ada kesalahan umum dalam penggunaan unsur desain. Dalam praktik, banyak desain yang gagal bukan karena kekurangan ide, tetapi karena kesalahan dalam penggunaan unsur desain. Beberapa kesalahan yang umumnya, yang pertama itu terlalu banyak warna. Yang kedua, teks terlalu padat. Yang ketiga, font tidak terbaca. Yang keempat, gambar terlalu ramai. Yang kelima, tidak ada ruang kosong. Dan yang keenam, tidak ada fokus utama. Perlu diingat, desain yang baik bukan yang ramai, tetapi yang paling mudah dipahami. Selanjutnya ada analisis visual. Siswa diharapkan mampu melakukan analisis pada sebuah karya desain. Contohnya, gambar burger diposisikan di tengah menjadi fokus utama. Warna merah dan kuning digunakan untuk memicu rasa lapar. Tipografi tebal dan kuat menunjukkan kesan produk solid. Ruang kosong di sekitar burger membuat objek lebih menonjol. Bentuk lingkaran digunakan sebagai background untuk memperkuat fokus. Dengan latihan ini, siswa belajar berpikir seperti desainer profesional. Nah, demikian materi kita hari ini.
Untuk materi selanjutnya kita lanjut minggu depan. Tadi saya buka dan salam, sekarang saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.